Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Anak-anak Tuhan yang istimewa dan luar biasa ya. Senang sekali hari ini Jumat tanggal 21 Maret 2025 boleh bersama-sama kembali menyatukan hati di dalam hadirat Tuhan dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang istimewa ya. Mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah. Nah, ini ada kata lah di belakang kata serahkan, artinya ini adalah kehendak Tuhan, perintah Tuhan kepada setiap kita. Ya, kita ulangi 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Luar biasa firman Tuhan ini memberikan perintah kepada kita semua Bapak Ibu sekalian untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan memerintahkan kepada setiap kita untuk percaya kepada Tuhan. Maka luar biasa dikatakan Tuhan akan bertindak bagi kita dan Dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang, seperti siang, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu hidup cerah di dunia yang sedang suram. Hidup cerah di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya. Nah, di era modern ini, Bapak Ibu sekalian, kita saat ini sedang hidup dalam dunia yang sedang suram karena dunianya muram. Mengapa dunianya sedang suram dan muram? Karena ada krisis ekonomi, kemudian ada ketidakpastian tentang hari depan, berita buruk di mana-mana setiap hari, dan kemudian tekanan hidup yang semakin besar. Namun, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam terang Tuhan. Memiliki kehidupan yang cerah di dunia yang sedang suram ini adalah kehendak Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita hidup dalam kehidupan yang cerah ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana iman kepada Tuhan itu akan membuat perbedaan dalam cara kita menghadapi dunia ini. Yang pertama, mari kita buka Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku, Tuhan Yesus, telah mengalahkan dunia. Nah, hari ini dunia dikatakan sedang suram karena dunia dipenuhi dengan ketidakpastian ekonomi. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan pengusaha yang mana biasanya kalau hari-hari menjelang Idul Fitri atau Lebaran ini bisnisnya itu melonjak tajam, ya, omsetnya melonjak, kemudian keuntungannya melonjak. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, pengusaha ini bilang, wow, tahun ini agak aneh ya, bukan melonjak, bukan tetap, tapi mengalami penurunan yang drastis.
Kemudian saya tanya, dalam sektor apa aja? Dia bilang hampir semua sektor bisnis mengalami penjualan, mengalami omset, mengalami keuntungan yang menurun dengan drastis. Bahkan banyak perusahaan kemudian melakukan PHK massal, sehingga banyak keluarga kemudian kehilangan sumber pendapatan. Belum lagi inflasi yang tinggi membuat harga bahan pokok naik, sementara gajinya tetap atau bahkan mungkin penghasilannya berkurang. Kalau di New York, sebagian ada yang kerja dan kemudian mengandalkan tips, maka tipsnya itu berkurang banyak, berkurang drastis. Ya, bahkan ada banyak bisnis yang kemudian gulung tikar akibat perubahan ekonomi secara global dan persaingan bisnis di dalam dunia digital, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang menyebabkan dunia menjadi suram? Juga krisis moral dan krisis di dalam kerohanian. Misalnya dalam nilai keluarga yang semakin terkikis. Banyak pernikahan yang berakhir dengan perceraian karena krisis ekonomi, karena prinsip hidup yang berbeda, juga karena gaya hidup. Dan juga karena orang-orang tidak lagi melihat bahwa keluarga atau pernikahan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, sesuatu yang harus dihormati. Kemudian krisis moral ini juga disumbangkan oleh karena kebebasan yang tanpa batas. Banyak orang kemudian menormalisasi tanda petik, ya, menormalisasi dosa seperti seks bebas, kumpul kebo, perzinahan, minum mabuk, mengkonsumsi narkoba, korupsi, dan juga ketidakjujuran dalam bisnis. Itu semua hari ini dianggap sebagai hal yang normal atau kita sebut sebagai new normal. Saiki zaman dan Bapak Ibu sekalian. Tapi biarlah kita yang di dalam Tuhan nggak ikut-ikutan edan. Belum lagi Bapak Ibu sekalian ada tekanan sosial dan mental. Lonjakan gangguan kecemasan dan depresi Bapak Ibu sekalian. Stres, terutama di kalangan anak muda yang merasa mereka tidak punya harapan di masa depan, ya. Tekanan hidup semakin besar. Banyak orang merasa terbebani oleh ekspektasi yang tinggi dari lingkungan dan standar sosial. Kesepian dan kurangnya komunitas yang sehat. Meskipun terhubung secara digital, banyak orang hari ini merasa terisolasi secara emosional. Mereka merasa lonely, ya, kesepian di tengah-tengah dunia yang semakin ramai, yang juga penduduknya semakin bertambah. Intinya, Bapak Ibu sekalian, dunia semakin tidak menentu, tetapi di dalam Tuhan kita tetap memiliki harapan dan kepastian. Raja Daud yang menulis Mazmur 37 yang kita baca tadi, Bapak Ibu sekalian, sering menghadapi di dalam kehidupannya hal-hal yang penuh dengan keresahan yang menyebabkan kesuraman. Dia dikejar-kejar oleh ayah mertuanya yang juga merupakan raja Israel yang bernama Saul. Daud harus melarikan diri karena Saul berkali-kali ingin membunuhnya. Belum lagi Daud dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, termasuk oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Belum lagi yang menambahkan Daud jadi depresi. Dia harus menghadapi peperangan demi peperangan
untuk mempertahankan kerajaan Israel ini. Yang luar biasa, di tengah-tengah tekanan yang begitu hebat, Daud tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga keluarlah tadi Mazmur 37. Bahkan di dalam Mazmur 23, Daud berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan besertaku. Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Bapak Ibu sekalian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kita harus tahu, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa siapa yang memegang masa depan kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, yang memegang masa depan kita adalah Tuhan Allah yang mencintai dan mengasihi kita, yang sudah memanggil dan memilih kita menjadi milik kepunyaannya, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Ya. Nah, sekarang mari kita buka Yesaya 60 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Lagi-lagi, ini adalah perintah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal percaya atau tidak percaya, ini soal mau atau tidak mau. Kehidupan yang cerah itu dimulai kalau kita mau bangkit dan menjadi terang. Artinya kita diminta oleh Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk bangkit dan berjalan di dalam terang Tuhan. Meskipun dunia penuh dengan kesuraman, Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya kita ini dipanggil sekali lagi untuk hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam terang berarti kita tidak boleh lagi dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tetapi Tuhan mau supaya kita berjalan dalam iman, menjadi berkat bagi orang lain, dan percaya, yakin, hakul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita, yang memegang kendali atas semesta alam ini. Hidup tanpa iman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, itu seperti orang yang berjalan dalam kegelapan tanpa cahaya. Yang pertama, kehidupan yang cerah adalah hidup dengan iman kepada Tuhan, bukan dalam ketakutan. Yang kedua, kehidupan yang cerah adalah hidup yang menjadi berkat dan membawa pengharapan bagi orang lain. Hidup dalam terang Tuhan, Bapak Ibu sekalian, artinya kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Tuhan nggak mau kita hanya memikirkan tentang aku, diriku, dan saya. Tetapi Tuhan juga mau kita-kita ini menjadi jawaban bagi orang-orang lain yang sedang ada di dalam kesuraman, kemuraman, bahkan di dalam kegelapan dunia ini. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, dipanggil untuk menolong, kemudian memberi semangat dan mendoakan mereka yang sedang kehilangan harapan. Ingat, firman Tuhan bilang begini, jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Waktu kita menabur, memberi semangat kepada orang lain, percayalah Bapak Ibu sekalian, kita akan memperoleh semangat itu. Ketika kita mendorong orang-orang untuk mereka datang kepada Tuhan, karena Tuhan
Karena di dalam Tuhan ada harapan, maka kita imannya ini semakin kuat dan kita semakin yakin akan harapan di dalam Tuhan. Istri saya, Ibu Yongki, waktu dalam keadaan berduka, ya, karena masalah keluarga, karena saya meninggalkan istri saya ini yang baik hati ini, Bapak Ibu sekalian, ya, maka Ibu Yongki itu bangkit dan yang luar biasa. Dia mengunjungi orang-orang yang dia kenal yang sedang ada dalam masalah, yaitu masalah keluarga. Padahal istri saya ini sedang mengalami masalah keluarga, ya. Dia cari orang-orang yang sedang masalah di dalam keluarganya dan memberikan kekuatan, menghibur mereka yang sedang susah, ya. Akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Istri saya mendapatkan kekuatan, orang yang dihibur juga mendapatkan kekuatan, dan akhirnya Ibu Yongki dan kami, keluarga kami dipulihkan. Ya, kehidupan yang cerah adalah hidup yang percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan memegang masa depan kita. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, dunia menawarkan banyak alasan untuk khawatir. Ya, kita bisa khawatir melihat harga-harga barang naik. Pekerjaan sekarang tidak menentu. Kemudian juga belum lagi hubungan-hubungan, baik hubungan dalam keluarga, hubungan dalam pertemanan, yang kemudian tiba-tiba bisa mengalami gangguan dan mengalami berantakan. Namun, Bapak Ibu sekalian, orang yang hidup dalam terang, percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dan tidak ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini yang di luar rencana Tuhan. Nah, mereka tidak akan pernah membiarkan kecemasan dunia ini mencuri sukacita mereka, mencuri sukacita kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, maka itu kita akan terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Dunia saat ini penuh kesuraman, tetapi kita dipanggil untuk tetap bersinar di dalam terang Tuhan. Jangan lagi fokus kepada besarnya badai itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi fokuslah pada besarnya Tuhan yang mengendalikan badai. Hidup dalam terang Tuhan berarti iman, kita memilih hidup dalam iman, kita memilih hidup dalam percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada ketakutan dan kekhawatiran. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 16 di situ dikenal sebuah kisah yang disebut nyanyian tengah malam. Ya, bagaimana Paulus dan Silas, ya, dikatakan waktu itu ada di dalam penjara, dan dia di penjara bukan karena kejahatan, tapi karena memberitakan Injil. Ya, dan dikatakan waktu itu tengah malam Paulus dan Silas itu berdoa dan menyanyi dengan suara yang keras sehingga tawanan-tawanan yang ada di penjara itu turut mendengarkannya, Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan oleh Alkitab, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang kuat waktu Paulus dan Silas itu sedang menaikkan nyanyian di tengah malam itu. Batu-batu fondasi dari penjara itu tergoncang, dan akibatnya semua pintu penjara terbuka, dan yang luar biasa, semua rantai para tahanan itu terlepas, Bapak Ibu sekalian, ya. Paulus dan Silas mengalami kesulitan yang nyata. Waktu mereka di penjara, mereka, Bapak Ibu sekalian, tetap fokusnya kepada Tuhan. Mereka tidak dikuasai oleh ketakutan, tapi mereka memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan. Meskipun keadaan buruk, hasilnya apa? Tuhan melakukan mujizat, ya. Tuhan melakukan mujizat.
Hidup dalam terang Tuhan, Bapak Ibu sekalian, berarti percaya kepadanya meskipun keadaan sulit. Iman yang teguh dapat membawa perubahan dan membebaskan kita dari ketakutan di tengah-tengah situasi yang gelap. Ketika kita ini memilih untuk hidup dalam terang, kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Seperti para tahanan yang rantainya ikut terlepas saat mendengar Paulus dan Silas memuji Tuhan, melalui hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian, banyak orang akan dikuatkan, bahkan akan banyak orang dilepaskan dari belenggu kesuraman. Hidup dalam terang Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi tetap bersinar meskipun di tengah dunia yang sedang suram dan muram ini. Jadi bagaimana mengalami kehidupan yang cerah di dunia yang suram? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, mari Bapak Ibu sekalian fokus pada firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan lagi fokus kepada masalah, bukan lagi fokus kepada berita-berita dunia yang menakutkan. Dan yang ketiga, mari kita bagikan terang Tuhan itu kepada orang lain. Setiap kali kita memilih iman daripada ketakutan, kita sedang memilih terang daripada kegelapan. Ingat Bapak Ibu sekalian, kegelapan itu tidak bisa mengalahkan terang. Bahkan lilin kecil bisa menerangi ruangan yang gelap. Percayalah bahwa Tuhan sudah ada di masa depan kita. Maka itu, biarlah mulai hari ini kita terus berjalan di dalam terang Tuhan dengan keyakinan dan kepastian. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Kami tahu di tengah-tengah dunia yang suram dan penuh dengan ketidakpastian ini, kami tahu bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, bahkan di masa depan kami Engkau juga sudah ada di sana. Engkau adalah Tuhan Allah Immanuel. Maka seperti yang ditulis di dalam kitab Yesaya 60 ayat yang pertama, kami mau bangkit Tuhan. Kami mau percaya kepadamu, dan kami mau terus bersinar terang, kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Hari ini kami percaya waktu Tuhan kirimkan orang-orang kepada kami, maka orang-orang itu akan kami kuatkan. Kami akan berikan kesaksian, kami akan berbagikan pengharapan itu Tuhan. Sehingga orang-orang yang berjumpa dengan kami boleh mengalami pencerahan, dan kami juga mengalami hidup yang cerah di tengah-tengah dunia yang sedang suram ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.